Oke anak-anak, kita akan lanjutkan di video kedua ini untuk mengembangkan gambar perspektif yang sudah kita pelajari di video yang pertama. Nah, tolong perhatikan, di sini saya punya pemetakan sebuah ruangan, di mana pemetakan ruangan ini untuk tingginya ini saya buat 20 cm, kemudian panjangnya 28 cm ya, dimana satu bagian 1 meter di sini saya buat 8 cm ya, anak ya. Jadi di sini ada ruangan panjangnya 3,5 meter, kemudian tingginya 2,5 meter, dan untuk lebarnya yang ke dalam 3,5 meter, berarti sama dengan panjangnya di sini. Oke, ini adalah ruangan yang kita akan kembangkan menjadi sebuah ruangan. Kita akan jadikan sebuah kamar ya, ruangan kamar. Oke. Ya, jadi ruangan ini dilihat dari ketinggian 1,5 meter ini ya, garis horizonnya. Kemudian dilihat dari jarak 2 meter ya, ini 1 meter, 2 meter di sini ya. Ini adalah JP-nya di sini, jarak pengamat. Ya, ketinggiannya 1,5 meter, kemudian JP-nya 2 meter ya. Dan posisinya berada di sini, titik lenyapnya. Oke, kita akan lanjutkan kembangkan gambar ini menjadi sebuah ruangan. Oke, ini akan kita kembangkan pemetakan ini menjadi sebuah ruang kamar ya. Di sini akan saya buat perabot. Pertama di sini nanti ada tempat tidur ya, kemudian ada almari. Kemudian kita juga akan kembangkan ruangannya. Nah, pertama kita akan membuat tempat tidurnya dulu. Nah, kita akan mengerjakan dari awalnya, yaitu membuat letak tempat tidur di mana. Nah, kita tentukan di bagian lantai dulu dan ukurannya berapa. Nah, di sini akan saya buat tempat tidur ya. Di sini letaknya, di mana kita bisa melihat ukuran tempat tidur ini. Panjangnya ini 1,5 meter ya. Ini setengah meter ya, 1 meter. Kemudian panjangnya yang ke arah sana ke dalam yaitu 2,5 meter ya. Kita anggap tinggi manusia kan sekitar 2 meter ya. Jadi kalau misalkan tempat tidur panjangnya 2,5 meter itu masih wajar ya. Kemudian untuk lebarnya 1,5 meter. Ini kita tentukan dulu untuk denah bagian bawah tempat tidur ini ya. Ini 1,5, kemudian panjangnya 2,5 meter ya. Nih ya, lihat kotaknya nih ya, 2 meter, dan yang di sini adalah 1,5 meter. Kemudian untuk almarinya, yaitu panjangnya adalah 2 meter ya, ini 1,5 meter, ini 1 meter, ini 1,5 meter ya. Ini kita tentukan dulu di sini bagian bawahnya. Kemudian untuk lebarnya almari kita buat 50 cm atau 1,5 meter ya. Jadi kita ukur dari sini 1,5 meter, kita tarik ke titik lenyap nih ya. Oke, kita dapatkan ini ya. Dan ini juga kita bagi menjadi 2. Kita letakkan di 1,5 meter sini, tarik ke JP hingga sini ketemu ya, sehingga tepat di perpotongan ini. Ini adalah ukuran untuk lemari panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Kemudian di tepi tempat tidur yang di sini, ini ada meja kecil ya, ukurannya lebar dan panjangnya 1,5 meter ini ya, 1,5 meter, kotak kecil di sini. Ini juga itu ada 2 meja kiri kanan. Oke ya, demikian. Nah, ukuran lantai sudah terukur semua, tempat tidur, meja 2, kiri kanan tempat tidur, dan almari. Nah, sekarang kita akan mencari ukuran tinggi dari almari dulu ya. Kita akan tentukan tingginya berapa. Misalkan tingginya 1,5 meter. Bagaimana cara mencari 1,5 meter? Nah, tolong perhatikan di setiap ujung-ujung ini dari almari kita tarik garis ke atas dulu ya. Dengan menggunakan garis siku-siku seperti ini ya. Kita gunakan ini, kita himpitkan garis ini di setiap ini garis yang mendatar ini. Oke, caranya seperti ini ya. Jadi kita himpitkan di sini. Oke ya, ini bentar. Oke,
Tempelkan di sini. Nah, kita mulai di sini, kita tarik di tiap ujungnya ke atas ya. Nah, ini juga tiap ujungnya ke atas ya. Nah, ke atas usahakan harus betul-betul presisi ya, jangan miring. Ini kemudian yang belakang ini juga sama. Oke, jadi dari keempat rusuknya di sini sudah kita tarik garis ke atas. Nah, untuk mencari tinggi 1,5 meter itu bagaimana caranya? Lihat ini bagian yang depan. Kita tidak bisa mengukur dari sini ke atas, tidak bisa. Kita mengukurnya dari sini, ya, 1,5 meter. Oke ya. Tolong perhatikan ini, ya, dari sini. Nah, ini adalah tinggi yang depan 1,5 meter. Berarti ini tinggal dicari. Oh, berarti di sini tingginya 1,5 meter. Paham ya? Jadi tinggi yang ini 0 bawah, atasnya di sini ya, yang belum hari di sini ya. Oke, ini adalah 1,5 meter. Kemudian yang ini bagaimana? Yang sebelah sini mencarinya. Nah, tinggal disejajarkan dengan yang bawah ini, tarik ke atas. Oke, oh ini lurus ya. Seperti ini. Berarti yang di sini adalah sekian. Ya. Yang kiri 1,5 meter sekian, ini sekian. Sedangkan yang belakang bagaimana? Ya, dari sini arahkan ke titik lenyap. Ini ya. Oh, kebetulan ini adalah satu garis ya. Nah, di garis ini yang belakang, tinggi yang belakang sekian, depan sekian. Dengan yang ujung bagaimana? Nah, ini sama kan? Oke, berarti tinggi lemari adalah yang atas adalah lurus, jadi setara dengan mata si pengamatnya. Berarti ini adalah bentuk kubus dari almari yang akan memenuhi di dalam ruangan ini ya. Kita tentukan dulu seperti ini. Nah, kita tebalkan dulu supaya gampang. Nah, inilah bentuk almari yang akan kita kembangkan nanti ya. Kita lanjutkan lagi ya, sama dengan tempat tidurnya. Kalau tinggi tempat tidur berapa? Mau 0,5 meter. Nah, di sini dari setiap ujung-ujung ini tarik garis ke atas semuanya ya, dengan menggunakan penggaris siku-siku ya, supaya nanti presisi. Ini diletakkan di bawah sini, impitkan penggarisnya ini ya. Oke, ini kita dari ujung depan, kemudian yang belakang, yang di sini, kemudian ini lurus ya, sudah. Kemudian yang sebelah sini, oke ya. Mencari tinggi 1,5 meter yang di sini atau 50 cm, bagaimana caranya? Lihat di sini, ya. Ini ukuran 0,5 meter. Ini lihat lurus di sini ya. Berarti ini tinggi 0,5 meternya di sini ya. Berarti untuk mencari tinggi yang di sini bagaimana? Ya tinggal ini luruskan ke sini. Ya, luruskan ya. Ini ya, berarti sampai sini ini. Nah, ini kita tipis saja. Berarti inilah tinggi yang depan 0,5 meter sekian. Oke ya, ini ya. Kita tebalkan ini. Oke, ini yang tinggi 0,5 meter. Nah, sedangkan yang belakang bagaimana? Untuk menentukannya mudah. Ini yang depan, ini yang belakang. Berarti yang kalau bawah ke arah titik lenyap, yang atas juga arahkan titik lenyap ya. Ini. Oke, ini gunakan garis bantu dulu, tipis-tipis. Oke, sudah ketemu berarti di sini 0,5 meter. Oke ya, kita tebalkan. Sama dengan yang di sini, bisa ini lurus, bisa ini ke arah titik lenyap ya. Ini kita tarik ke sana. Nah, ini ya. Tangan ini mesti akan lurus nanti. Oke ya. Inilah balok dari tempat tidur yang balok dari tempat tidur yang akan kita kembangkan nanti. Nah, begitu juga untuk meja di sampingnya, sama ya. Cari bagian ujung-ujungnya dulu, tarik ke atas dulu untuk mencari ini ya, nyimpitkan mau tinggian berapa nanti untuk mejanya ini ya. Ini dari setiap ini juga ya. Nah, mau ketinggian berapa? Misalkan sama dengan tempat tidurnya, berarti mudah. Ini kan 50 cm ya. Berarti ini di sini berarti tinggal tarik ke mendatar ya. Berarti ini mesti lurus dengan yang belah kiri kanannya itu lurus. Nah, ini kan sama ya. Oke, ini yang depan sudah ketemu, dan kalau kelebihan dihapus supaya nggak bingung. Sedangkan untuk mencari yang di ketinggian yang belakang sama seperti tadi ya, arahkan ini ke titik lenyap.
Oke, ini juga lenyap. Oke, ini ya. Nah, tentunya tempat tidur biasanya yang bagian kepala ini kan ada ketinggiannya sampai 1 meter ya. Jadi 1 meter tinggal lihat kotak yang di sini aja. Nah, ini kotaknya ini saya tebalkan ini. Nah, ini paling enggak bentuk global dari perabot yang akan kita kembangkan lebih lanjut ya. Di sini ada tempat tidur, di sini ada almari ya. Misalkan kalau di bagian lantai ada karpet misalkan, ukurannya berapa ya bisa aja tinggal ngikuti di kotak-kotak yang ada di sini ya. Oke, contohnya ini ya, saya kembangkan lagi ya. Di sini tempat tidurnya ada alas karpetnya. Kalau kita mau mencari ukuran 0,5 meter yang di sini, ya mudah saja, tinggal lihat ini. Nah, ini perpotongannya nih. Ini, ya berarti ini ada karpet misalkan. Ini berarti ukuran bisa kita cari. Ini 1 meter, 2 meter, 2,5 meter ya. Kan lebarnya hanya 1,5 meter. Terus ini saya tarik ke sana. Nah, ini juga ke sana. Oke ya, jadi ini bagian karpetnya, ini bagian tempat tidurnya, ini meja kiri kanan, ini almari. Oke. Nah, untuk memudahkan nanti mengkreasikan bentuk tempat tidur, meja, almari ya, garis-garis yang mengganggu itu bisa kita hapus ya. Misalkan yang bagian dalam ini kita hapus supaya tidak mengganggu nanti dalam mengkreasikan dalam bentuk tempat tidurnya atau almarinya ya. Jadi yang tidak kelihatan ini kita hapus ya, supaya tidak bingung ya, karena banyak sekali garis-garisnya di sini. Oke, juga ini kita hapus, nah supaya tidak membingungkan. Oke ya, ini sudah kita hapus. Silahkan nanti kalau sudah ini kita kreasikan untuk tempat tidurnya ya. Jadi kalau tempat tidur ini tebalkan supaya lebih mudah. Nah, biasanya tempat tidur ini ada bagian kasur dan ada bagian dipannya ya. Kita bagi seperti ini. Nah, ini untuk kasurnya yang atas ya. Sedangkan yang ini adalah untuk dipannya, bagian dipannya. Nah, bagian kayunya. Nah, bisa kita kreasikan nanti. Kemudian di sini ada 2 bantal ya. Kalau ada 2 bantal ya kita buat seperti ini. Nah, jadi arahnya itu ke bagian dalam sana ya. Nah, ini. Ini. Oke ya, ini. Nah, kita tipis-tipis dulu. Oke, dan kemudian bagian yang kepala ini kita kreasikan sesuai dengan keinginan kita ya. Bisa kita buat profilnya ya, misalkan seperti ini, kiri kanan ada kayu seperti ini, kemudian ini kita ada profil seperti ini. Nah ya, ini tergantung kreasi kita ini ya, cari model-model profil-profil tempat tidur di Google, mungkin bisa menarik perhatian kalian. Nah, kira-kira gimana modelnya, saya buat kotak-kotak seperti ini. Oke ya, ini sesuai dengan kreasi kalian ya. Oke ya, ini bisa ini. Oke ya, ini untuk bagian. Nah, kemudian di sini ada selimut ya, ada selimut, tinggal kita buat garis seperti ini. Nah ya, karena ini kasur kita buat rembukan. Nah, ini juga buat garis seperti ini ya. Ada selimut yang bagian dalam, ada selimut yang bagian luar. Oke ya, seperti ini tempat tidurnya. Kemudian kita juga akan mengkreasikan dari ini meja yang di kiri kanan tempat ya, ini bisa kita buat seperti ini. Oke ya, kemudian kita bisa kasih laci di bagian bawahnya.
Oke, ini juga sebelah sini juga sama, diluruskan aja. Yang sebelah kirinya diluruskan. Ini oke ya, jadi bagian tengahnya untuk apa, penarik laci itu ya. Oke ya, jadi ini ada 2 meja di kiri kanan tempat tidur ya. Oke ya, ini. Oke, nah kemudian kita bisa lanjutkan mengkreasikan dari almarinya. Nah tadi almarinya ukurannya 2 meter ya, kita bisa bagi 2 di sini. Ini 1 meternya di sini ya. Sebentar, ini meter 1 2. Oke, berarti di sini. Nah ini kita bagi 2 almarinya. Nah untuk ukurannya kita cari yang di lantainya anak-anak ya. Nah supaya memudahkan kita mencari ukurannya. Oke ya, untuk almarinya seperti ini. Kita bagi 2, kita buat profil dari almarinya. Bagian bawahnya kita ke bawah. Oke, kemudian ini yang bagian bawah kita buat ada laci. Kemudian yang atasnya kita juga tebalkan. Nah ini selalu menuju titik lenyap ya, meskipun ini lurus ya, kebetulan ini lurus karena setinggi mata si pengamatnya ya, dilurus seperti ini. Oke, berarti ini kita bisa cari buat pegangannya nih, atau kita kasih kaca misalkan ya, kaca misalkan di sini, atau motif dari almari. Nah yang di sini adalah lenyap ini ya. Oke, ini kita bisa profil. Ini juga sama, sebelah kanannya juga sama. Nah, tinggal ini diluruskan ke titik lenyap. Oke ya, jadi seperti ini cara membuatnya ya. Jadi sudah ada almari, ada tempat tidur. Oke ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini sudah ada perabot ya, ada almari, kemudian ada tempat tidur, ada 2 meja kiri kanan ya. Nah sekarang kita akan mendesain ruangannya ya. Kira-kira di mana letak pintu dan jendela kamar ini ya. Mungkin untuk pintu bisa saya letakkan di sebelah sini ya. Di sebelah sini kita mencari ukuran tinggi pintu ya. Tinggi pintu itu biasanya itu di atasnya 2 meter ya, karena tinggi manusia rata-rata kan 2 meter ya, paling enggak kalau di Indonesia kan 1 meter 80, 1 meter 90 itu sudah yang tertinggi, tapi biasanya di atas 2 meter. Nah ini untuk tingginya bisa kita pakai ukuran ini 1 meter 2 meter. Nah kita buat lebih ya, misalkan 1 meter 75. Nah berarti 1 meter 2 meter 25 cm. Nah berarti ini cari setengah, ini kan setengah meter, berarti kalau misalkan 25 cm nya kan tinggal dibagi 2 ya. Ini sudah ketemu sekian ya. Ini untuk tingginya yang di sebelah sini, tinggal untuk mencari yang di sini adalah sekian. Nah ini ya, ini 2 meter 25 ya. Nah biasanya pintu rumah itu kan, kamar itu kalau di bagian ada bagian lubang dan atasnya itu pada angin-angin ya, lubang untuk ventilasi udara ya. Nanti ini kita akan buat ini untuk pintunya dan atasnya untuk ventilasi udara. Kemudian untuk lebar pintu itu tidak mungkin, kalau kamar tidak mungkin 1 meter ya, mungkin di bawahnya 1 meter ya, sekitar 75 atau 80. Nah mencari ukuran ini kan 1 meter ya, ini 1 meter dari sini 1 meter. Nah mencari ukuran 75 bagaimana? Nah kita bagi ini, kalau ini 1 meter, setengah meternya sekian, ini kan 25 kan, berarti kalau ini kita bagi 4, jadi satu bagian lah 25 cm, 50 berarti 75 di sini.
Setelah itu kita tarik garis ke JP ini. Nah, ketemu di sini. Ini berarti 75 cm di sini ya. Tinggal kita tarik garis ke atas untuk menentukan pintunya. Oke ya. Ini caranya seperti itu. Ini pintunya di sini kira-kira ya. Nanti pintunya itu ada dua bagian, bagian pintu dan bagian ventilasi ya. Oke, ini untuk pintu bagian 2 meternya, yang atasnya 25 untuk ventilasinya. Seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita mengkreasikan pintu. Nah, ini bagian lubangnya toh. Nah, di pintu itu kan ada namanya kusennya pintu ya. Kita buat keluar ya, bukan ke dalam, supaya nanti lubangnya tetap 75 ya. Kita buat garis di sini. Nah, kita buat ketebalan sekian. Oke, kita kira-kira saja. Yang sini lebih kecil, yang ini agak lebih lebar ya. Biasanya itu ketebalan pintu sekitar 5 cm atau berapa ya, tergantung kusennya ya. Ini juga gitu, kita tarik ini. Nah, ada ketebalannya, mungkin yang atas juga gitu ya. Ini sekitar segini ya, kita kira-kira saja, nggak usah diukur terlalu detail. Yang penting untuk lebar pintu itu wajar ya. Kemudian ini enggak saya ambil dari sini, tapi saya ambil ke atas ya, supaya tidak mengurangi yang bagian bawahnya. Oke. Nah, ini yang bagian pintu bagian apa ya, yang kelihatan dari ini. Tapi kan kadang-kadang pintu itu ada ketebalan ya. Nah, untuk ketebalannya caranya bagaimana? Nah, kita buat di sini mendatar ke sana ya. Datar ke sana. Nah, ketebalan temboknya. Baru nanti ini kita arahkan ke titik lenyap. Oke. Nah, ya. Ini begitu juga. Nah, karena ini ada pintunya sini, berarti tidak terlalu kelihatan ya. Tapi yang atas ini yang kelihatan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ada ini depan, ini bagian bawah, ini bagian samping, depan ya. Seperti itu. Nah, ini untuk membuat pintunya. Jadi sehingga ini pintunya dalam keadaan tertutup ya. Nah, oke. Kan bukanya ke arah sini ya. Berarti kalau handle pintunya sekitar 1 meteran ya. Mungkin di sini ya handle pintunya. 1 meter. Handle pintunya berarti sekitar di sini. Ya. Itu handle pintunya. Nah, ini ada ketebalan. Kemudian ini arah ke sini, ini arah ke sana. Oke. Nah, ini untuk lubang kuncinya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk handle-nya jadi bisa pas, jadi bukanya ke sini ya. Ini untuk pintunya. Kemudian di bagian sini ada jendela ya. Jendela kalau rumah-rumah sekarang itu lebih pendek-pendek ya. Kita ambil aja 1/2 meter ya, dari lantai ke atas 1/2 meter untuk lubangnya. Kita buat dari sini, ini sana kecilnya ya 1/2 meter ya, berarti setinggi meja yang di belakang itu ya. Nah, tinggi ini. Dan kemudian jendelanya saya buat 1 meter lubangnya ini ya. Di sini 1 meter, tingginya biasanya sama dengan pintunya ini. Nah, yang penting ini dulu kita buat untuk jendelanya. Oke. Terus kemudian tingginya ini kita ngikuti yang tinggi jendela yang di sini ya. Nah, ini kita luruskan sini, kemudian ke titik lenyap ya. Ini titik lenyap. Oh, berarti ini jendelanya ya. Jadi lubang jendelanya ini ya, tadi hanya 1 meter ini. Nah, ini kan tapi bagian bawah, yang atasnya kan ini. Nah, supaya sama, kita tarik garis dari sini ke ini ya. Kita buat lagi ini ke sini, luruskan sehingga nanti ini ke titik lenyap. Nah, ya seperti ini. Jadi ini saya tebalkan untuk jendelanya ya, makin ke bawah ya. Ini juga, ini yang tebalan yang bawah, ini tebalan yang samping. Kita buat lebih tebal sedikit ya, karena ini lebih dekat. Oke, ini sudah kita dapatkan untuk jendelanya.
Oh ya, ini juga ada angin-anginnya ya, biasanya ada angin-anginnya pintu jendela juga ke atas ya, dan atasnya. Oke, terus ini untuk tebalannya di dindingnya itu bagian bawah kita letakkan ini ke sini, kita lenyap ini ya, ini yang ke bawah luruskan saja. Oke, yang ini lurus ya, mendatar seperti ini ke arah titik lenyap ini ya. Oke, ini juga ada kelihatan bagian bawahnya. Oke ya, seperti ini. Nah, ini jendelanya ya, jadi jendela untuk kamar ini ya, jadi lubangnya ini 1 meter, ininya 1,5, terus sisanya ini untuk angin-anginnya. Oke, seperti ini untuk membuat desain ruangannya ya. Jadi ada pintu, sudah ada jendela dalam ruangan ini. Nah, sisanya nanti tinggal kalian bisa kreasikan lebih lanjut. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya hapus sebagian dari yang tidak perlu. Sekarang setelah ini kita bisa menebalkan dengan tinta hitam ya. Kita tebalkan dulu bagian di atas gambar dengan spidol hitam. Ya, ini pakai yang lebih tebal supaya lebih jelas ya. Ya, jadi untuk garis tepi ini kita tebalkan dengan spidol kecil ya, atau pakai 0,5 kalau itu pakai drawing pen. Oke, seperti ini ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya ya, bagian dalam bisa menggunakan ballpoint 0,3 atau ballpoint biasa. Oke ya, jadi ini adalah sebuah gambar sebuah ruangan yang tadi sudah saya kembangkan ya menjadi sebuah ruangan kamar. Di sini kita sudah desain untuk perabot yang pokok-pokok, ada tempat tidur, meja, kemudian almari, kemudian ruangan ada pintu kamar, ada jendela. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan nanti kembangkan lebih lanjut anak-anak ya untuk profilnya. Mungkin di bagian itu mungkin ada yang bisa dikembangkan lagi. Misalkan di atas meja ini ada lampu ya, meja lampu duduk ya. Mungkin ini Pak Firman gambarnya langsung aja di sini ya. Jadi kita buat polanya dulu seperti ini. Nah, ini untuk lampu meja ya, bisa kita buat sesuai dengan kreativitas kita masing-masing ya. Oke ya, 2 ya di kiri kanan juga sama ya. Oke, seperti ini. Nah ya, kita boleh kreasikan mungkin bagaimana bentuk lampu kamar tersebut. Oke ya, seperti ini. Nah, mungkin juga ini kan ada bagian di lantai, ada lantai dan ada karpet. Kalau karpet mungkin bisa kita kasih tekstur ya dengan titik-titik seperti ini ya, supaya memberikan kesan itu adalah seperti bulu ya. Kita bisa kasih tekstur seperti ini dengan memberikan titik-titik. Oke ya, jadi ini sudah saya kembangkan di bagian karpetnya ya dengan memberikan kesan tekstur ya. Mungkin tekstur bisa kita buat dengan titik-titik seperti ini atau untuk yang lain ya. Mungkin tekstur itu bisa dibuat pola ya. Nah, ini untuk karpetnya sudah ya. Kemudian mungkin di bagian sini, mungkin kalau di kamar itu ada sebuah lukisan ya, bisa aja dikasih lukisan ya di sini ya. Misalkan kita luruskan aja dengan tempat tidur ini ya. Kalau di sini karena frontal ya, tinggal buat ukuran seberapa untuk lukisannya nanti ya, biar ini kamar tidak kosong gitu ya. Oke, ini kita luruskan, ini untuk framenya. Oke, ini ya, nanti kita mau kasih gambar apa di sini ya, terserah kalian. Kemudian untuk bagian jendela, mungkin jendela nggak mungkin seperti ini ya, mungkin ada tralis ya untuk keamanan dari jendela ini. Kita bisa buat seperti ini ya. Oke ya, kita buat seperti tralis seperti ini, pola-pola seperti ini arahnya ke
titik lenyap ya. Kalau di sini juga begitu, ke titik lenyap. Oke, ini juga. Oke ya, jadi ini tergantung kreasi kita ya. Nah, sehingga ada semacam kaca di bagian di jendela sini. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi kita buat efek kacanya seperti ini. Oke ya, garis sajar gini. Oke, kemudian mungkin selain ada terus ini mungkin ada gorden ya. Gorden bisa kita buat di sini. Nah, kita buat agak sini aja ya. Nah, kodenya agak lebih sedikit gini. Ini adalah untuk rumah gordennya. Oke, ini agak sedikit masuk sedikit ini. Nah, ini gordennya di sini. Nah, kita buat gorden. Nah, seperti ini ya. Nah, bawahnya kita buat seperti ini. Oke, dan kiri kanannya juga sama ya. Oke, kiri kanan, dari bukaannya kiri kanan seperti ini. Nah, kita buat lengkuk-lengkuk di sini. Oke, ini kodenya seperti ini udah jadi ya. Nah, kemudian apa lagi? Untuk lantainya, mungkin di bagian dinding biasanya bagian bawah itu ada juga profil ya, keramik atau warna hitam. Nah, ini bisa kita buat di sini seperti ini. Oke. Nah, ya. Begitu juga untuk plafon. Nah, plafonnya kan juga ada seperti ini, ada internetnya ya. Biasanya ada list di bagian plafon, itu juga bisa kita mainkan. Ya, sedikit tebalan seperti ini ya. Oke, seperti ini juga. Oke ya, kalau mungkin ada internet ya ukuran 1 meter sudah ada di sini ya. Nah, kita boleh tebalkan aja supaya bisa memainkan bentuk-bentuk yang ada di atas sini ya, internet ini. Oke, nah ini ya. Oke, kemudian ini bisa kita kasih apa, gambar-gambar apa di sini, misalkan kita kasih pemandangan ya. Oke ya. Nah, misalkan seperti ini ya, memberikan kesan ruang. Nah ya, mungkin di sini ada. Nah, seperti ini ya, terserah kalian nanti gambarnya. Oke ya. Oke, seperti ada bukit-bukit gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini anak-anak untuk mengembangkan. Ini masih banyak, misalkan lantainya ini mau kita buat dari kayu ya bisa aja, misalkan tekstur kayu ya. Nah, misalkan dari titik lenyapnya tadi di sini kan hilang ya. Oke, jadi kita buat di sini arahnya titik lenyap di sana. Nah, itu tinggal bagi terus penting arah titik lenyap seperti ini. Nah, ini ya, kita buat garis-garis seperti ini. Penting jaraknya sama. Oke ya, terus seperti ini. Terus ya, cara kecil lenyap. Oke ya. Nah, jadi ukurannya udah hilang tadi ya. Ukuran jaraknya ini udah hilang. Kita bisa atur di sini. Setiap lembarnya ini. Oke. Oke, ini ya. Nah, jadi lebih menarik karena apa?
memiliki kesan tekstur ya, jadi kesan bahan material apa yang ada di dalam gambar kita ya. Ini namanya tekstur ya. Oke, kita buat di sini. Oke. Nah, di lembar papan tuh ya. Ini kemudian untuk mendatarnya, saya gunakan dari sini saja supaya lebih mudah ya. Nah, ini kan harus jajar sana ya, harus jajar. Oke, mungkin kita bisa seperti ini, acak seperti ini ya. Oke, di sela-selanya seperti ini. Nah ya, seperti ini. Oke ya, jadi sehingga ada selisih gitu ya, boleh kita ukur atau bebas saja, yang penting dibuat zigzag gitu ya. Oke, nah ini kan menarik ya. Oke ya, ini enggak harus sama seperti yang di sebelahnya. Oke, ini tinggal kasih jarak gitu ya. Oke ya. Nah ya, ya jadi udah kelihatan seperti ini. Jadi ini membantu kesan meruangnya ya. Sambil kita cek lagi mana yang belum rapi, kita rapikan ya. Nah, ini adalah cara kita menggambar sebuah ruangan dengan memanfaatkan pemetakan, sehingga kita sudah bisa mendesain sebuah kamar ya dengan ketinggian 2,5 meter, kemudian lebarnya 3,5 dan panjangnya juga 3,5 ya. Dan kita bisa menentukan setiap objek ini secara normal ya, secara sewajarnya. Jadi tempat tidur yang sesuai dengan spasial itu ukuran manusia ya, tinggi manusia kan 2 meter biasanya, ini lubang itu sesuai ya. Tempat tidur juga gitu, 3,5 meter, kemudian panjangnya tadi berapa tadi, 2,5 meter ya. Kemudian almarinya ini 50, panjangnya 2 meter, tingginya 1,5 meter. Oke ya, inilah cara untuk mengembangkan gambar yang dari pemetakan materi awal. Silahkan kalian coba seperti ini ya, dengan menebalkan aja. Setelah ini kita akan tunjukkan video teknik pewarnaan. Demikian, silahkan mencoba untuk tugas praktek yang kedua, lanjutan dari video 1. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat mencoba.